Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa li walidayna wa li azwajina wa li auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa akhwalina wa khalatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Semoga yang sakit di antara kita, siapapun mereka, Allah anugerahkan kesembuhan. Ada di antara kita ya Ibu Maryam yang mendapat kabar beliau sedang sakit, kita doakan juga semoga Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Juga untuk kita yang ada di sini, yang hadir hari ini, malam hari ini, ataupun yang tidak hadir bersama kita juga, barangkali ada yang sedang sakit, apapun sakitnya, kita doakan juga semoga Allah memberikan kesembuhan untuk kita dan mereka. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan musibah dan masalah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk kebaikan kita, kebajikan kita, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, kesentausaan, kesejahteraan, kemakmuran, penjagaan, perlindungan, serta kebaikan kita untuk urusan duniawi kita dan ukhrawi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik. أيها الإخوان والأخوات, Alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil laylah li ajli ta'allumi al-ayat al-Qur'aniyah was suwar al-Qur'aniyah. Kita malam hari ini kembali belajar untuk membahas ayat-ayat Quran atau surat-surat Al-Quran. Bahsan lugawiyan wa dirasatan lugawiyatan. Kita akan belajar secara analisis bahasa, analisis linguistik atau kajian secara linguistik. Fi hadhil lailah nahnu nastamir ila as-surah ba'daha wa li'annana fi al-usbu'il madi qad atmamna fi ash-shahril madi afwan li'annana fi ash-shahril madi qad atmamna ad-dirasa wal bayan ma'an fi as-surah al-'alaq fi suratil 'alaq tamman secara sempurna sudah selesai. Wa fi hadhil laila nahnu nastamir ila surah ba'daha wa hiya suratul tin. Betul ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita belajar membahas surat At-Tin ya. Baik. Qabla kulli syai' ana saftah lakum awalan as-sabura li awwali marratin. Kita malam hari ini akan mengkaji surat At-Tin. Suratul Tin. وقبيل ذلك أنا سأكتب أولا التاريخ في هذه الليلة. نحن الآن في التاريخ، نحن الآن في يوم الأحد يوم الأحد التاريخ Gurrah min Desember. Gurratun itu maksudnya tanggal pertama min Desember. Sanata 2024 miladiyatan. Baik. Surah At-Tin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun atau wazzaituni? Wazzaituni ya. Wattini wazzaitun. Terus waturi sinina. Waturi sinina. Panjang. Waturi sinina. Ya, segitu dulu ya. Baik, kita akan coba bahas bersama-sama. Ini dua ayat dulu ya. Ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Dan baik, wattini ada huruf wawu. Wawu kita sudah sama-sama tahu karena kita sudah sering bahas ini. Wawu ini adalah wawul qasmi. Wawul qasmi atau wawu qasam ya. Nah, wawu qasam itu termasuk huruf jar. Makanya apabila kita mendapatkan wawu kemudian isim sesudahnya itu kasroh, berarti wawu itu adalah wawu qasam. Nah, karena At-Tin adalah isim yang diawali oleh wawul qasmi, maka At-Tin ini adalah majrur. Majrurun bi wawil qasmi
wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Kita temukan banyak ya wawu qasam di Al-Qur'an. Wadduha wal laili idza saja wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla dan semacamnya. Banyak sekali. Nah, lalu wazaituni, wawu di sini wawu qasam atau wawu ataf? Bapak Ibu. Wat ini ada wawu yang pertama, wawu qasam. Lalu wazaituni ada wawu juga. Wawu yang kedua ini wawu qasam atau wawu ataf? Atof. Atof. Wawu ataf. Atof. Ya. Jadi wawu harful atfi. Harful Atof. mabniun al fathih ya. Sama wawu qasmi juga mabniun al fathih ya, saya tambahkan. Mabniun al fathih. Ini pun sama mabniun al fathih. Az-zaituni berarti apa? Ma'tufun. Maktuf. Maktuf, Ustaz. Ya, ma'tufun ala Atin. Ala atin. ma'tuf kepada atin. Maksudnya ma'tuf ala itu ma'tuf kepada ya. Ma'tuf atas atau ma'tuf kepada atin. Atin. Wa ma'tuful majruri majrurun. Ma'tuf majrur adalah majrur. Wa ma'tuful majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Sudah ya. Oke. Nah, terus watu di sini nah. Wawu huruf apa lagi? Harful atfi lagi. Ya, atof. Harful atfi mabni al fathih. Ya, huruf ataf itu bisa beda ayat ya. Sebab ada sebagian ayat Al-Quran itu meskipun masih bersambung tetapi dipotong oleh ayat yang pertama, ayat kedua dan berikutnya. Sebaliknya juga ada satu ayat panjang tetapi terdiri dari beberapa kalimat. Jadi ada satu ayat panjang, di dalamnya ada beberapa kalimat, ada juga beberapa kalimat dipotong oleh beberapa ayat. Nah, seperti ini wattini wazaituni wa turi sinin. Nah, ini belum selesai. Sampai di sini belum selesai, tetapi sudah dipenggal. Wattini wazaituni satu ayat, wa turi sinina ayat yang kedua. Ada dua ayat. Nah, turi, Bapak Ibu saya tanya dulu ya. Turi sinina ini satu kata atau dua kata? Dua kata. Dua kata. Dua. Ya. Ya. Dua atau satu? Dua. Kita tahu turisina ini diterjemahkan menjadi tursina ya. Ya. Enam tursina. Bukit Tursina. Orang Indonesia menyebutnya Bukit Tursina atau Gunung Tursina. Malaysia, Singapura, Melayu sama Tursina juga ya. Sama-sama. Ya Pak, ya. Dalam tafsir yang saya baca, turi sinin ini dua kata, turi dan sinin. Di surat At-Tur kita baca waturi wa kitabim mastur. Watur itu demi gunung Tursina. Tur, At-Tur itu diterjemahkan sebagai gunung Tursina, Tur. Watur wa kitabim mastur. Nah, turnya itu adalah bukit Tursina atau gunung Tursina. Nah, sedangkan sinin ini kata yang berbeda. Nah, tetapi lihat, turi di sini kasroh. Berarti turi ini ma'tuf ya, ma'tuf kepada ma'tufun ala zaitun. Kepada atin. Ma'tuf pada zaitun. Ma'tufnya itu cari kata yang terdekat, yang sama. Turi majrur, kasroh kan. Berarti ma'tufnya kepada yang kasroh lagi, yang majrur lagi, yang zaituni. Kartini juga boleh, tetapi terlalu jauh. Apabila ada dekat, tidak perlu yang jauh. Jadi turi ini adalah ma'tuf kepada pada az-zaituni. Zaituni. Nah, terus atin ada alif lam, az-zaitun ada alif lam. Kenapa tur ini ma'tuf kepada zaitun, namun turi tidak ada alif lam?
Sudah, Mak. Sudah. Tulis mudhaf-mudhafun ilahi. Dia dah Betul, jadi mudhaf. dia dah jadi Betul, makrifah, mudhaf. Ustaz. Hmm. Mudhaf kemana? Mudhaf kepada sini. Sini. Bukan Ya. sini, tapi sinin. Sinya panjang ya. Hmm. Sinya panjang, sinin. Sinin, sinya panjang. Waturi sinina. Nah, kenapa sinina nanya fathah? Ini ismun ghairu munsharif. Jadi Sini. tidak ini nih, tapi sinina. Waturi sinin. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita temukan ada kata yang mirip ini, tapi bacanya tidak si, tapi sa. Waturi sayina. Ada ya di Al-Quran ya? Waturi sayina. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Waturi sayina. Artinya sama tursina juga. Nah, makanya ada sebagian yang baca waturi sinin, ada juga baca waturi sainin. Bagaimana saina? Tuh. Nah, nanti kita akan bahas apa artinya ya. Nah, satu sampai sini waturi sinina. Nah, ini sinina mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi apa? Fathatun. Satu. Liannahu ismun ghairu Ghairu munsharif. munsharif. Syarif. Sarif. Atau liannu mamnu'un Min sarf. Nasar. Mamnu mamnu'. nasar. Nah, nah, sampai sini dulu. Kemudian kita lanjutkan satu ayat lagi sebelum kita bahas secara makna ya. Saya akan buka ayat halaman yang kedua, muka surat kedua ya. Wahadzal baladil amin. Wahadza al baladil amini atau aminu. Ni. Kenapa nih kasroh? Naat. Betul. Nah, wawu lagi huruf apa nih? Atau. Harful atfi lagi. Ya, sudah pada tahu, mudah sekarang. Alhamdulillah. Harful atfi mabniun ala fathi. Hadzal baladi, hadza ini berarti ma'tuf ya. Ya. Ya, Itu hanya itu apa? Ismu isyarah. Isim isyarah. Ya. Tim syaraf. Ismul isyarati mabniun ala sukun. Alifnya kan tidak berharokat, makanya ala sukun. Ya. Ala sukun. Wa huwa ma'tufun. Wa huwa ma'tufun ala turi sinin. Turis sinin. Sinin. Wa ma'tuful majruri majrurun. Wa ma'tuful majruri majrur. Kalau ungkapan wa ma'tuful majruri majrurun itu artinya gini. Wa ma'tuful majruri dan ma'tuf kepada majrur, majrurun adalah majrur begitu. Ma'tuf kepada majrur adalah majrur. Kata yang ma'tuf kepada majrur adalah majrur begitu. Al-baladi ini apa nih? Badalun ya. Badal. Badalun min hadza. Jadi hadza ini juga adalah mubda minhu. Wa huwa mubdalun minhu ya. Setiap ada bada berarti ada mubdal minhu. Badal minhu. Bagaimana ada atop pasti ada ma'tuf, ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Nah, di mana ada mubtada ada khobar, di mana ada naat ada man'ut, di mana ada badal berarti harus ada mubdal minhu. Dan mubdal minhu adanya di sebelumnya yang pertama. Hadza itu mubdal minhu, al-baladi adalah badal. Jadi al-baladi adalah badalun min hadza wa badalul majruri. Dan badal kepada majrur adalah majrur. Wa badalul majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dhahiratun fi akhirih. Nah, wa huwa man'utun, ya kan?
Ya. Wa man'utun. Tadi Ibu Sadia ya. Al-amini. Na'at. Al-amini adalah Nah, na'tun. Na'tun li al-baladi. Na'at untuk al-baladi ya. Ya. Wa na'tul majruri. Majrurun tuh begitu. Cara mengirobnya begitu ya. Wa na'tul majruri majrurun. Na'at kepada majrur adalah majrur. Wa na'tul majruri majrurun. Wa alamatul jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Tulisin. Fi akhirih. Sudah. Wa hadzal baladil amin. Sampai di sini dulu. Nah, sampai sini dulu saya akan bahas secara tafsir dulu ya. Ini dari para mufasir. Saya buka kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Fathul Qadir. Nah, di sini sebutkan apa itu atin. Apa itu atin? Nah, saya akan tuliskan ya. Sambil kita membahas kajian tafsirnya sekalian. Dan saya bersumber dari kitab, bukan dari saya sendiri, tapi dari kitab. Jadi, tepatnya yang saya buka sekarang ini adalah kitab Fathul Qadir. Nanti Bapak Ibu boleh buka ya. Fathul Qadir li Syaukani. Maksudnya penulisnya adalah Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani. Nah, di sini disebutkan aksarul mufassirin qalu huwa atin alladhi ya'kuluhun nas. Kalau dalam terjemahan mushaf kita, atin diterjemahkan apa? Buah tin ya. Tin. Nah, buat tin. Ya. Buah tin. Ada juga yang menyebutnya pohon tin. Ya, buah dan pohon maksudnya ketin juga, sebab buah tak mungkin kalau tidak ada pohon. Dan pohon diharapkan berbuah. Tapi pohon dan buahnya juga dua-duanya tin. Nah, apa yang dimaksud oleh atin? Nah, qala aktsarul mufassirin huwa atinu alladhi ya'kuluhun nas. Atin adalah buah yang dimakan oleh manusia. Dalam bayangan kita, atin itu adalah sebuah pohon atau sebuah buah-buahan yang tumbuh di sebuah negeri tertentu, di negeri Jazirah Arabia. Tetapi dari tulisan ini, dari tafsiran yang tadi saya tuliskan, yang saya bacakan, atin alladhi ya'kuluhun nas adalah tin yang dimakan oleh manusia. Jadi buah tin yang dimakan oleh manusia. Nah, lalu apa zaitun? Nah, di sini zaitun maknanya adalah wazaitun alladzi ya'siruna minhu zaita. Az-zaitun adalah alladzi ya'siruna minhu az-zaita. Nah, sedangkan az-zaitun adalah buah yang orang-orang peras minyak. Az-zaitun minyak. Ada kan buah yang diperas ya, dan kemudian dijadikan minyak ya. Ya, minyak zaitun. Oil. Olive oil. Ya oil. Kalau ini oil az-zaitun berarti olive-nya. Olive gitu ya. Jadi kalau zaitun itu yang diperas, sedangkan tin itu yang dimakan. Atin adalah buah yang dimakan oleh manusia, sedangkan az-zaitun adalah buah yang diperas untuk dijadikan minyak, oil. Qala aktsarul mufassirin. Ini dikatakan oleh mayoritas mufassir menurut kitab Fathul Qadir. Nah, ada lanjutannya. Wa innama aqsama bit-tini li'annahu fakihatun mukhlisatun min syawa'ibit tanghisi wa fiha a'zamu ibratin
lidalalatiha ala man hayyaha lidzalika. Terus waja'alha ala miqdaril luqmati. Nah, buah tin dan buah zaitun ini kita tahu adalah nama sebuah pohon atau nama buah-buahan yang tumbuh. Tetapi di sini dijelaskan bahwa tin adalah buah yang dimakan, sedangkan zaitun adalah buah yang diperas untuk dijadikan minyak. Gitu. Nah, tetapi kalau kita membaca ayat ini secara umum, ini dua pohon ini tadi kan disebutkan oleh para mufassir, mayoritas mufassir, buah tin adalah buah yang dimakan, sedangkan zaitun adalah buah yang diperas menjadi oil, menjadi minyak. Dan kita tahu buah-buahan yang dimakan dan buah-buahan yang diperas jadi minyak itu tentu saja banyak di alam dunia ini. Tidak hanya buah tin, tidak hanya buah zaitun. Di negeri-negeri, termasuk di negeri Nusantara, di negeri Eropa, di negeri Amerika, mungkin juga di Australia dan sebagainya, dan termasuk juga di negeri Nusantara itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang buah-buahannya bisa dimakan dan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang buahnya bisa diperas menjadi minyak. Nah, sehingga dalam penafsiran ini maka Allah menyebutkan at-tin dan az-zaitun itu tidak hanya tentang tin dan zaitun semata-mata kalau begitu. Tapi semua buah-buahan yang dimakan dan semua buah-buahan yang diperas menjadi minyak. Tetapi perwakilannya menggunakan sebuah nama untuk yang dimakan atin dan untuk yang diperas az-zaitun. Jadi menyebutkan satu, tapi untuk menyatakan semua yang memiliki manfaat yang sama atau jenis yang sama. Sebagai contoh misalkan gini, di Al-Quran kita menemukan dalam surat Ar-Rahman ada ayat yang berbunyi An-najmu wasyajaru yasjudan. Surat Ar-Rahman ada ya ayat itu ya. An-najmu wasyajaru Wayasjudan. An-najmu wasyajaru yasjudan. Apa artinya ini? Bintang, an-najmu bintang, wasyajaru pohon. Yasjudan ini apa artinya? Sujud. Sujud. Siapa yang sujud? Dua-duanya. Bintang dan pohon. Ya. Kan yasjudani domirnya apa? Musanna. Huma. Dua. Huma. Ma. Alif nun. Dua itu kemana? Ke an-najmu dan asyajaru. Najmu wa syajar. An-najmu wasyajaru. Berarti menurut ayat ini ada dua benda yang bersujud. Apa itu? An-najmu dan asyajaru. Bintang dan Pohon. Nah, pertanyaannya, apakah yang sujud kepada Allah hanya bintang dan pohon? Tak ke semua. Tidak. Semua makhluk. Ya. Semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, makhluk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. No. Tetapi di sini Allah dalam surat Ar-Rahman menyebutkan dua saja, An-Najmu dan Asyajaru yasjudan, yang bersujud kepadanya. Nah, An-Najmu itu apa? Bintang. Bintang itu ada di mana, Bapak Ibu? Langit. Langit. Ada di langit. Asyajaru pohon. Pohon itu ada di mana? Di bumi. Bumi. Fill out. Dengan dua kata ini Allah sedang menyebutkan seluruh benda-benda langit dan seluruh benda-benda bumi, tetapi diwakili oleh satu dari masing-masing. Benda-benda langit diwakili oleh An-Najmu, benda-benda bumi diwakili oleh pohon Asyajaru. Makanya menyebut satu itu untuk menyatakan keseluruhan. Oke. Dan seperti ini di Al-Quran kita temukan beberapa. Satu bermakna semua. Sama halnya misalkan kalau sekarang saya bertanya kepada ibu, coba ibu sebutkan apa ayat 5 surat Ar-Rahman. Nah, saya menyebutnya ibu, tetapi ibu itu untuk semuanya. Cuma salah satu yang saya sebut ibu misalnya. Tapi maksudnya adalah semua, siapa saja yang akan menyebutkan. Maka kalimat an-najmu wasyajaru yasjudan ini disebutkan satu untuk benda langit, satu untuk benda bumi,
tetapi maksudnya adalah untuk semua yang ada di bumi, semua benda-benda, makhluk-makhluk fauna, makhluk flora ya, makhluk tumbuhan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk asyajaru, dan bintang-bintang adalah benda-benda yang ada di langit, di atas kita. Dan semua benda, semua yang ada di langit bersujud kepada Allah, semua yang ada di bumi juga bersujud kepada Allah. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kan itu penegasannya. Sedangkan An-Najmu wasyajaru dalam surat Ar-Rahman disebutkan ini untuk menyebut satu, untuk menyatakan semua. Yang satu jenis tentu saja. An-Najmu berarti benda-benda langit yang satu jenis. Asyajaru pohon-pohon yang satu jenis, berarti pohon-pohon semuanya bersujud. Tidak hanya pohon, satu nama pohon, tetapi semua pohon yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, di semua benua kontinen, di semua belahan bumi, kapanpun, dimanapun, bersujud kepada Allah semata-mata. Begitupun ketika disebut at-tin wa zaitun, meskipun Allah menyebutnya at-tin dan az-zaitun, tetapi Allah bersumpah dengan dua jenis pohon, dua jenis buah, yang satu buah yang dimakan, yang satu buah yang diolah menjadi perasan minyak. Dan buah yang dimakan itu banyak. Begitupun buah yang diperas menjadi minyak itu juga banyak. Seperti kelapa. Kelapa atau apa tuh? Sawit ya. Sawit kan termasuk buah-buahan. Dan diperas menjadi oil, kan menjadi minyak. Begitupun kelapa. Nah, sehingga atin ini adalah sebuah nama pohon, nama buah yang mewakili seluruh buah-buah yang dimakan. Sedangkan az-zaitun adalah nama sebuah buah yang mewakili semua buah yang diperas untuk kebutuhan dijadikan minyak atau semacamnya. Sehingga ketika Allah menyebutkan watini waz-zaitun, itu bermakna seluruh pohon yang memiliki karakteristik seperti atin. Dan ketika menyebut kata az-zaitun, itu berarti menyebut seluruh pohon, buah-buahan yang memiliki karakteristik seperti az-zaitun. Kita sekarang mungkin sudah pernah dengar ada minyak zaitun ya, olive oil ya Bu ya? Ya Pak, olive oil. Kan biasanya untuk apa itu olive oil? Ada yang digunakan untuk diminum tidak? Ada Ustaz untuk dimasak, untuk Ada ya. Masak, diminum bisa. masak, Kulit ya, untuk kulit. untuk urut Ya. pun boleh. Ya. Yang semisal itu apa? Kayu putih kan juga digunakan untuk itu ya, minyak kayu putih gitu kan? Ya, ya Itu Pak. termasuk berarti kalau gitu. Ini kalau berdasarkan penafsiran tadi bahwa atin alladhi ya'kuluhun nas waz-zaitun alladhi ya'siruna minhu az-zaita. Nah, maka dari pemahaman itu muncullah penafsiran yang tadi sudah kita sampaikan bahwa atin adalah mewakili seluruh pohon, seluruh buah-buahan yang dimakan buahnya. Sedangkan az-zaitun adalah mewakili seluruh buah-buahan yang diperas untuk dijadikan minyak atau semacamnya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya Pak. Baik. Ini tafsir yang menarik ini saya baca, yang bagus ini. Kita mungkin yang taunya kalau kita dari terjemahkan hanya buah tin dan buah zaitun. Tapi dengan adanya tafsir kita terbantu untuk memahami lebih dari itu. Nah, tapi juga di sini ada disebutkan qala katsirun min ahli tibbi inna tina anfa'ul fawakihi lil badani. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa buah tin adalah buah-buahan yang paling bermanfaat untuk tubuh, waqtaruha gidaan, dan memiliki gizi, nutrisi yang banyak. Wa dzakaru lahu fawaida, mereka menyebutkan sejumlah fungsi atau kegunaan dari buah tin. Kama fi kutubil mufradat wal murakkabat, sebagaimana kita temukan dalam buku-buku mufradat dan buku-buku murakkabat, itu susunan-susunan kata. Wa amma zaitun fa innahu yu'saru minhu az-zaitun alladhi huwa idamun
idamu ghalibil buldan wa dihnihim. Sedangkan zaitun adalah pohon atau buah yang diperas untuk menjadi minyak yang sering digunakan di berbagai negeri untuk minyak, lemak dan semacam itu ya. Wa yadkhulu fi katsirin min adiyati, dan banyak dijadikan obat-obatan. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, atin dan zaitun itu ada penafsiran yang lain. Ini saya tulis dari masih kitab yang sama ya. Ad-dohab. Kalau Bapak Ibu membaca tafsir, itu kita temukan nama ini, ad-dohab. Ad-dohab ini termasuk kalangan tabi'in. Dan disebutkan dia termasuk salah satu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat, putra dari Abbas ya, pamannya Rasulullah. Berarti Abdullah bin Abbas itu sepupu dengan Rasulullah. Nah, dia memiliki beberapa murid, di antaranya adalah Ad-Dohab. Nah, Ad-Dohab berkata bahwa atin adalah Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram. Sedangkan Al-Zaitun adalah Al-Masjidul Aqsa. Maaf, tulisan saya tidak begitu baik ya. Al-Masjidul Aqsa. Al-Zaitun adalah Al-Masjidul Aqsa. Atin adalah Al-Masjidul Haram. Ini menurut Ad-Dohab. Wa qala Ibnu Zaid atin Masjidul. Nah, sedangkan Ibnu Zaid berkata, bahwa atin adalah Masjid Damaskus. Masjidu Dimasko ya. Dimasko itu Damaskus. Sedangkan Az-Zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdisi ya. Oke, itu menurut Ibnu Zaid. Nah, ada lagi menurut Qatadah. Yang pertama Dohab, yang kedua Ibnu Zaid, yang ketiga adalah Qatadah. Nama ini juga sering muncul kalau dalam tafsir-tafsir ya. Qatadah berkata bahwa atin adalah al-jabal alladzi alaihi Dimashku. Al-jabalu alladzi alaihi Dimashku. Maksudnya atin adalah gunung yang di atasnya ada kota Damaskus, atau gunung yang menjadi kota Damaskus. Sedangkan Az-Zaitun adalah gunung Al-Jabal alladzi alaihi Baitul Maqdis. Al-Jabal alladzi alaihi. Insyaallah Bapak Ibu sudah mulai paham nih struktur bahasa Arabnya, meskipun gundul ya. Al-Jabalu alladzi alaihi Baitul Maqdis. Kalau sering-sering begini kita akan bisa baca Arab gundul. Ya. Qatadah berkata bahwa atin adalah jabal. Apa jabal? Gunung. Yang di alaihi, yang di atasnya Dimashku, maksudnya Damaskus. Jadi gunung yang di atasnya ada kota Damaskus, artinya gunung yang menjadi kota Damaskus. Sedangkan Az-Zaitun adalah gunung Al-Jabal alladzi alaihi Baitul Maqdis. Jadi mirip dengan Ibnu Zaid. Kalau Ibnu Zaid adalah Masjid Damaskus, Az-Zaitun Atin Masjid Damaskus, sedangkan Az-Zaitun Masjid Baitul Maqdis. Nah, kalau Qatadah itu gunungnya. Jadi tin dan zaitun bukan nama pohon, tapi nama gunung. Menurut Qatadah. Kalau menurut Ibnu Zaid, atin adalah Masjid Damaskus, zaitun Masjid Baitul Maqdis. Menurut Ad-Dohab, atin adalah Masjidil Haram, zaitun adalah Masjidil Aqsa. Begitu ya. Nah, ada lagi. Nah, tetapi menurut penafsir ini, menurut penulis kitab kitab Fathul Qadir, itu dia berkata, walita sya'ri malhamil lihaula'il a'imma 'ala al-udul ya'anil ma'na al-haqiqi fil lughatil arabiyyah. Penulis tafsir ini, yakni Asy-Syaukani, bertanya,
Mengapa para imam mufassir ini, Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid, Qatadah, menafsirkan Atin dan Az-Zaitun terlalu jauh? Nama pohon, nama buah, kalau diterjemahkan menjadi gunung, diterjemahkan menjadi masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, atau Masjid Damaskus, Masjid Baitul Maqdis, atau gunung yang menjadi kota Damaskus dan gunung yang menjadi kota Baitul Maqdis. Kata Asy-Syaukani ini terlalu jauh menurut Asy-Syaukani. Al-mabniya ala khayalatin la tarji'u ila aqlin wala naqlin. Penafsiran yang terlalu jauh yang dibangun di atas khayalat. Khayalat itu khayal. Khayalat. Khayalatin la tarji'u ila aqlin wala naqlin. La tarji'u ila aqlin wala naqlin. Khayalatun la tarji'u ila aqlin wala naqlin. Nah, kata Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani, penafsiran bahwa Atin adalah nama gunung, Az-Zaitun juga nama gunung, itu adalah khayalat. Apa ya? Khayal atau khayal, Kak? Imajinasi ya? Ya, Kamu Ustaz, Imagination. hayalan tuh. khayalan. Khayalan. La tarju yang tidak merujuk, yang tidak refer. Ila aqlin kepada rasio akal, wala naqlin dan tidak pada ayat ataupun pada maksud sesuatu yang nukilan-nukilan baik ayat maupun hadis. Ini menurut Asy-Syaukani. Syaukani, oke. Asy-Syaukani. Terus wa jaba min hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir lil akhar minha amaturi ba'ihi fi riwayah wa dirayah. Nah, ada lagi Al-Farra. Al-Farra berkata, sami'tu rajulan yaqul Atin jibalu halawan ila Hamadan. Kata Al-Farra, ada seorang lelaki yang mengatakan bahwa Atin adalah gunung-gunung, deretan-deretan gunung yang memanjang dari Halwan sampai Hamadan. Ini di sebuah tempat ya, Halwan dan Hamadan. Wa Zaitun Jibalus Syam. Sedangkan Zaitun adalah pegunungan yang ada di negeri Syam, negeri Syria. Dan seterusnya. Nah, kata Asy-Syaukani, qultu hab annaka samita hadzal rajul fa kana madza. Katakan saja kau sudah mendengar lelaki ini. Fa kana madza, terus bagaimana? Falaysa bimithli hadza tathbutul lugha. Nah, penafsiran yang menyebutkan bahwa Atin adalah pegunungan yang ada di Hamadan, sepanjang Hamadan Halwan sampai Hamadan. Zaitun adalah pegunungan yang ada di Syam. Itu katanya laisa bimithli hadza tathbutul lugha. Ini tidak berdasarkan ketetapan bahasa. Wala huwa nukila anis syari, dan juga tidak berdasarkan nukilan dari syari. Syari itu yang membuat syariat ya, yakni Allah dan Rasulnya. Allah berarti Al-Quran, sedangkan Rasul berarti hadis Nabi. Dan begitu. Ada lagi yang mengatakan Muhammad bin Ka'ab Atin Masjidu Ashabil Kahfi. Ini kata Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab, Atin adalah Masjid Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi hidup kembali, kemudian bukan hidup kembali, bangun dari tidurnya, lalu kan salah satu dari mereka membawa uang mereka untuk membeli makanan di pasar ya. Ya. Terus orang-orang di pasar bertanya-tanya, kok uangnya berbeda? Sudah tidak masanya. Kemudian hanya mereka kembali ke gua, kemudian mereka tidur mati, kemudian dikuburkan di situ, dan di bawah di situ di dekat kuburan mereka dibangunkan masjid. Jadi Ashabul Kahfi itu ada masjid yang disebut dengan Masjidu Ashabil Kahfi. Jadi di atas kuburan mereka dibangunlah Masjidu Ashabil Kahfi. Nah, kata Muhammad bin Ka'ab, Atin adalah Masjid Ashabul Kahfi. Sedangkan Az-Zaitun, masih kata Muhammad bin Ka'ab, adalah Masjid Elia. Nah, ini saya belum tahu Masjid Elia di mana nih. Masjid
Barangkali ada di antara ibu yang tahu, bapak ibu, Elia. Ilia, Masjid Ilia ya. Saya belum tahu Ilia itu di mana, sebuah kota di mana ini. Oke. Nah begitulah para mufassir berbeda-beda pendapat tentang makna at-tin dan az-zaitun. Meskipun tadi kita sudah sampaikan bahwa penulis tafsir sendiri, yakni Asy-Syaukani, memberikan apa istilahnya pendapat penafsiran at-tin disebut Masjid Ashabul Kahfi dan semacamnya itu adalah khayalat la tarji'u ila aqlin wala naqlin. Sebab arti asalnya secara bahasa at-tin itu nama pohon atau nama buah. Az-zaitun juga nama pohon dan nama buah. Hmm. Lalu kenapa diterjemahkan, ditafsirkan jauh ke masjid dan gunung? Makanya kata Asy-Syaukani itu khayalat la tarji'u ila aqlin wala naqlin. Ini pendapat para mufassir ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, baik. Maaf. Ya, terus. Nah sekarang tur. Tur, apa itu tur? Watu di sini. Nah ini kita sudah sering dengar kalau ini. Ini cerita Nabi Musa ya. Watu di sini. Nah sedangkan tur, atur adalah al-jabal alladzi, Bapak Ibu paham insyaallah. Alladzi kallamallahu Musa, kallamallahu alaihi ya, alaihi Musa. Taklim. Ismu atur. Ismu atur. Coba Bapak Ibu paham tidak? Atur adalah al-jabal. Apa al-jabal? Gunung. Gunung. Alladzi yang Yang. kalama Allah mengajak berbicara. Ya. Alaihi di atas gunung itu, atur. Siapa Allah ajak bicara? Musa, Nabi Musa. Ismu atur. Nama gunung itu adalah atur. Atau yang kita kenal menjadi Tursina, ya kan? Ya. Ya. Nah, Tursina sendiri sesungguhnya kalau dari sini saya baca, sinin itu mananya ini. Sinin itu maknanya adalah Al-Mubarak Al-Hasan. Al-Mubarakul Hasanu. Al-Mubarak apa artinya Al-Mubarak? Yang diberkahi. Berkahi. Al-Hasanu Baik. Baik. yang baik. Ini menurut Lugatul Habasyah, menurut bahasanya orang Habasyah, di Lugatil Habasyati. Di Lugatil Habasyati. Habasyah. Nah, sedangkan menurut Mujahid, waqala Mujahid juga sama muridnya Ibnu Abbas ya. Waqala Mujahid, makna sinin adalah al-mubarak saja. Al-mubarak ini menurut bahasa Syriani, bis-Siryaniyati, bil lughah as-Siryaniyah. Siryaniyah. Jadi kalau menurut Mujahid, sinin itu artinya adalah al-mubarak menurut bahasanya orang-orang Syriani. Sedangkan menurut yang tadi siapa? Tidak disebutkan menurut siapa ya. Sedangkan menurut yang lainnya, Tursina adalah Jabal alladzi kallamallahu maaf. As-sinin adalah Mubarak Hasan menurut bahasanya orang-orang Habasyah. Ini dikatakan oleh Qatadah. Menurut Qatadah. Qala Qatadah. Jadi para mufassir berbeda-beda pendapatnya tentang satu kata. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini buat kita semakin kaya pemahaman ya. Iya, Pak. Pemahaman. Nah, tetapi ada lagi yang menarik nih berkaitan dengan yang tadi kita jelaskan di awal. Ada lagi ya, mohon maaf sebentar. Wa qala Mujahid wal Kalbi. Mujahid wal Kalbi ya, wal Kalbi. Ini Kalbi itu bukan anjing ya, maksudnya nama orang namanya Kalbi. Mujahidun wal Kalbi berkata, sinin adalah kullu jabalin. Kullu jabalin fihi syajarun. Coba Bapak Ibu tebak ya. Fihi syajarun.
musmirun. Musmirun fahuwa sinin. Gunung yang di dalam. Paham tak Ibu? Ya. Apa itu artinya? Kullu jabalin fihi syajarun musmirun fahuwa sinin. Setiap gunung yang di Dalam dalamnya gudang itu ada pokok namun pohon. Setiap Pohon. gunung yang di dalamnya ada pohon yang berbuah, itu Ya. sinin. Ya. Jadi kalau gitu tidak hanya Bukit Tursina ya, Ya. tapi semua gunung yang di situ ada pohon-pohon berbuah itu disebut dengan sinin. Oke. Nah, ini tadi berkaitan dengan tadi kita bahas tentang atin az-zaitun, meskipun tin itu adalah nama sebuah pohon yang bernama tin dan az-zaitun adalah nama sebuah pohon yang bernama zaitun, tetapi itu tidak hanya dibatasi pohon tin dan zaitun saja, tapi Ya, semua pohon ya, mewakili lah. tin yang bisa dimakan buahnya dan semua pohon seperti zaitun yang bisa diperas menjadi minyak. Oke. Pohon apapun, dimanapun, kapanpun tumbuhnya. Jadi Allah sedang bersumpah dengan semua pohon-pohonan yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Baik dimanfaatkan untuk obat-obatan, oil, jadi minyak, atau pohon-pohon yang buah-buahnya bisa dimakan untuk konsumsi. Itu berarti Allah menghargai semua tumbuh-tumbuhan yang telah Dia ciptakan di semesta ini, dan Dia sebutkan dengan dua karakteristik. Yang satu pohon yang dimakan buahnya, dan satu lagi pohon yang diperas buahnya untuk dijadikan minyak, untuk obat-obatan. Begitupun gunung, waturi sinin. Meskipun Tur dalam ayat yang lain bercerita tentang gunung di mana Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah pada saat mendapatkan wahyu. Tetapi menurut tadi Mujahid dan Kalbi, sinin adalah kullu jabalin fihi syajarun musmirun fahuwa sinin. Semua gunung yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon yang berbuah itu disebut dengan sinin. Berarti Allah pun sedang bersumpah dengan semua gunung dimanapun yang gunung itu penuh dengan pohon-pohonan dan pohon-pohonnya pun berbuah, memberikan manfaat untuk umat manusia dan juga binatang-binatang yang memerlukan buah-buahan yang ada di situ. Tambah banyak ya penafsirannya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Nah, terus tetapi Bapak Ibu juga ada di sini nih. Wa innama aqsama bihadzal jabali li'annahu bisyam. Ada yang berpendapat bahwa gunung ini ada di negeri Syam. Wahia al-ardul muqaddasatu, yakni bumi yang disucikan. Asyam wahia al-ardul muqaddasah. Berarti menurut kitab ini dulu Palestina itu bagian dari Damaskus, bagian dari Syam. Makanya sini disebutkan wa inna ma aqsam bihadzal jabali li'annahu bisyam. Allah bersumpah dengan gunung ini karena gunung itu ada di Syam, dan Syam adalah bumi yang disucikan. Kalau disebut al-ardul muqaddasah itu biasanya kan Baitul Maqdis ya. Nah, berarti Baitul Maqdis itu dulu menjadi bagian dari Syam, Syria. Kama fi qouli ila masjid aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Sudah sampai di sini dulu. Nah, terus wahadzal baladil amin. Nah, kalimat ini wahadzal baladil amin. Apa itu hadzal baladil amin? Demi negeri yang aman ini. Ya. Wahadzal baladil amin. Saya baca dari para mufassir dulu ya. Wahadzal baladil amin, yakni Makkah. Menurut mufassir, al-baladil amin adalah Makkah. Di tafsir kita di Mushaf juga kan diterjemahkannya dalam kurung Mekah ya. Demi negeri yang aman ini dalam kurung Mekah. Betul Pak? Betul Pak. Betul ya. Dari sini di Iya, tafsir kan yakni Makkah. Sammahu aminan li'annahu aminu. Mekah disebut dengan amin
Mekah disebut dengan amin karena dia adalah amin, aman. Hmm. Amin itu aman. Hmm. Pada saat ayat ini turun, Mekah sedang aman. Meskipun dalam penafsiran pernah diceritakan bahwa Mekah dulu pernah diserang ya oleh tentara bergajah ya Bapak Ibu ya. Now, Ya. Alfil. Ini kan sebelum Rasulullah lahir kan, Ya, belum. sebelum Rasulullah lahir. Nah, Now. tetapi pada saat ayat ini turun, Mekah sedang aman. Makanya Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Sebab apa? Sebab negeri Mekah itu yang saya baca itu satu-satunya negeri yang tidak pernah dijajah kolonisasi gitu ya, tidak dijajah oleh kekuatan timur dan barat, Hmm. Romawi dan Persia. Hmm. Romawi kerajaan imperium besar di barat, Persia imperium besar di timur. Mereka memiliki banyak negara-negara, wilayah-wilayah negeri yang sangat luas. Nah, tapi Mekah tidak menjadi bagian dari kedua negara besar itu. Karena ya diceritakan karena Mekah itu menurut zaman itu tidak menarik dari sisi kontur tanah dan geografisnya. Panas, gersang. Karenanya aman, tidak menjadi tempat berperangnya dua kekuatan besar antara Persia dan Romawi. Paris itu Persia dan Rum Romawi. Makanya wahadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini dan kurung Mekah. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Meskipun dalam tafsirnya Allah bersumpah dengan hadzal baladil amin dan menurut mufassir al baladil amin itu adalah negeri Mekah, namun sebagaimana Atin, Az-Zaitun, Tursina, meskipun maknanya buah tin, buah zaitun dan bukit Tursina, tetapi tadi sudah kita sampaikan bahwa pemahamannya atin adalah semua pohon yang berbuah yang buahnya dimakan manusia. Hmm. Az-zaitun adalah semua buah atau pohon yang diperas menjadi minyak. Hmm. Tursina adalah semua gunung yang di dalamnya ada pohon-pohon berbuah. Hmm. Maka hadzal baladil amin juga dari segi tafsiran tidak hanya melulu Mekah, Hmm. tapi Oh. semua negeri yang aman di mana manusia bisa hidup tentram, aman, damai, no war, tidak ada perang, tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan. Allah bersumpah dengan negeri-negeri yang aman seperti itu. Mekah Baladil salah amin. satunya pada masa itu. Ya. Maka Okay. negeri-negeri yang aman, bangsanya aman, tidak ada peperangan, itu adalah negeri yang Allah telah bersumpah dengannya. Dan kita sebagai bangsa, sebagai manusia yang tinggal di sebuah negeri yang aman, damai, kita bersyukur. Karena Hmm. kita berada di sebuah negeri yang tidak ada perang, tidak ada darah yang tumpah, tidak ada kezaliman pertempuran dan sebagainya, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman. Kalau di Atin bercerita tentang negeri Mekah, tetapi kalau kita tarik kepada pemahaman yang lebih luas, sebagaimana Tin dan Zaitun, begitupun Tursina, maka negeri yang aman itu adalah semua negeri yang aman, kapanpun, dimanapun, itulah yang Allah sumpahkan untuk kita semuanya. Dan mengapa Allah bersumpah dengan negeri yang aman? Berarti kita manusia harus bersyukur ketika negeri kita aman. Harus Hmm. bersyukur ketika negeri kita bebas dari peperangan. Karena di tempat yang lain ada sekian negeri yang masih terus berperang dan diperangi. Dan bagi Hmm. yang merasakan itu tentu saja itu adalah sebuah kenyataan pahit yang sangat sulit. Begitu. Ya. Sampai di sini dulu penafsiran dan juga kajian linguistiknya ya. Ya. Cukup Bapak Ibu? Yang ini? Ya, Pak. Oke. Boleh. Kalau sudah cukup kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Lakod, la dan kod. La sendiri adalah harfu taukid. Mabniun ala fathi. Kod juga sama, harfu taukid. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kalau la mabniun ala fathi. Jadi tidak ada lu, tidak ada li ya, la semua fathah. Kholakna ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Fi'il madi atau mudhari? Madi. Madi. Tak ada mudhara'ah madi. Fi'il madi. Fi'il madi domirnya apa? Domirnya huwa tapi na jadi Huwa. fa'il. Kholakna domirnya apa domirnya? Nahnu. 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 Fa'il. Kholakna. Kholak ini fi'il madi mabni ala sukun. Ya. Terus nah ini adalah fa'ilnya, ya fa'il. Terus al-insana ini fathah. Kenapa fathah? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun Fi fi akhir. akhirih. Ya. Fi ahsani taqwim fi harfu jarrin mabniun ala Sukun. sukun, kan huruf akhirnya iya. Iyanya kan tidak Nah. berharokat. Iya. Secara sukun. Kalau kita menyebut mabni itu berarti huruf terakhir. Iya. I huruf terakhirnya adalah ya. Iyanya sukun, maka mabniun ala sukun. Oke. Ahsani, kenapa ini kasroh? Majrur. Majrur. Majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun, ya kan? Nah. Bahwa mudhafun. Terus takwimin mudhafun Ilaih. Udon ilaih. majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, itu dari segi nahu. Sekarang dari segi bentuk kata, sorof. Kholakna mazid atau mujarrad? Kholakna Jarat. mazid atau mujarrad? Jarat. Jarrad. Apa dengan huanya? Kholaqah. Kholaq. Kholakna dari kata kholako. Kholaqo. Mudhari'nya apa? Yakhluqu. Yakhluqu. Amarnya? Ukhluq. Ukhluq. La Ukhluq. takhluq. Nahi? La takhluq. La tahluk. Wah, mantap nih, alhamdulillah. Amin. Khalaqa yakhluqu ukhluq la takhluq. Mujarrad. Oke. Rumpun berapa ini khalaqa? Satu. Satu. Wazan? Tun satu. Wazan satu. Dua. Wazan satu. Wazan dua Ustaz. Wazan dua. Wazan dua. Dua. Wazan satu itu jamula. Jamula. Qaruba. Qaruba. Ini wazan dua. Oke, khalaqa sudah. Sekarang al-insan. Kita sudah pernah bahas al-insan ya. Nah. Apa bedanya insan, bashar, dan nas? Sudah tahu kan? Ya. Masih ingat tidak? Kalau bashar itu manusia dari segi biologis. Biologis fisikal. Bentuk rupa manusia. Secara fisik itu basharun. Makan, minum, yang ada wajahnya, ada matanya, ada mulutnya, itu bashar. Ada kulitnya, ada rambutnya, dan seterusnya. Sedangkan insan ada manusia dari segi psikologis sama ruhani, ya kan? Ya. Ya. Ingat ya? Kalau Anas itu manusia secara sosiologis, kerumunan, orang banyak. Orang ramai. Itu Anas. Oke, ini sudah pernah. Dari kata insun ya. Insun. Dari kata anasa. Sudah. Kemudian lagi ahsanit taqwim. Nah ini kita sudah belajar kemarin hari Jumat nih. Ya. Sim tabdil.
Bagus. Ahsanu ini adalah sigot isim tafdil. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering dengar saya mengucapkan kata sigot. Sigot itu apa? Sigot itu bentuk Bentuk. kata. Bentuk kata. Bentuk kata seperti apa? Seperti fi'il madhi, itu bentuk kata. Fi'il mudhari itu bentuk kata. Fi'il amar itu bentuk kata. Fi'il nahi itu bentuk kata. Jadi madhi itu sigot, mudhari itu sigot, amar itu sigot, nahi itu sigot. Begitupun isim tafdil itu sigot. Mubalaghah juga sigot. Isim fa'il, isim maf'ul itu juga sigot. Apa sigot? Bentuk. Bentuk kata. Bentuk Kalau kata. wazan, pola, pattern. Nah, ahsan adalah sigot ismi tafdil, isim tafdil. Lalu kenapa ahsani? Karena diawali oleh fi, maka ahsanu menjadi fi ahsani. Kenapa Ya. tidak fi ahsana? Kan ini isim ghair munsharif karena mudhof. Betul. Nah, ahsanu takwim. Takwim dari kata apa? Qawiyah. Coba, ayo. Takwim. Qawiyah. Qawiyah Takwim apa? dari kata apa, yo? Wako. Qawiyah apa? Hah? Tak. No. Qawiyah gitu. Qawimah. Qawiyah apa? Ada ta, ada kof, ada wawu, ada ya, ada mim. Siapa yang tahu ini takwim dari kata apa? Qawamah. Qawam. Mujarodnya deh, mujarodnya apa mujarodnya? Qawim. Bagaimana cara mencarinya? Begini. Ini kan ada huruf ta. Biasanya kalau ada huruf ta di depan itu tambahan apa asli? Tambahan. Tambahan. Mazid. Berarti ta bukan asli. Hmm. Mana yang asli yang pertama? Huruf kof. Qaf. Qaf. Waw. Huruf pertamanya kof. Berarti kof. Tuh. Qayyimah. kof. Is it qayyimah? Qayyimah. Lalu ada wawu, ada ya, ada mim. Qaf. Wang. Mim. Qawim. Qawiyah. Mana yang asli? Wawu atau ya? Ya. Qayyimah. Yang asli ada wawu. Qaf. Ya, itu Wang. tambahan juga seperti kabirun, sogirun, jabirun. Itu ya tambahan. Jadi qawiyah lah, jadi qawiyah. Oh, kawiyah. Qawimah. Qawimah. Qawamah. Qawama. 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 Ini rumpun berapa? Qawama. Rumpun satu. Qawama yaqumu. Batak. Rumpun 3, Ustaz. Rumpun 3 dari koma. Ya. Koma, qawama. Zaro, zawaro. Jaba, jawaba. Jafa, jawafa. Faza, fawaza. Tofa, toafa. Nah, mujarrodnya koma. Koma mudhari'nya yakumu. Amarnya kum. Akhirnya takum. Qawama Terus dari kata koma dimazidkan dengan tambahan syiddah pada ain fi'il qawwama. Ma. Oh, itu masdar. Nah, qawwama adalah fi'il madhi, isim masdarnya adalah seperti tafsirun, takwimun, Masdar. takwimun. Sebagaimana fassaro masdarnya adalah tafsirun. Tafsir. Fakkaro, Sakaro. Taksir. fakkaro apa? Taksir. Fakara. Tahqir. Fakkaro tafkirun. Tafkirun. Nah, ini halaman berikutnya, halaman 10. Fakkaro ini kan mazid tasdid ain fi'il ya. Karo. Masdarnya apa? Tafkirun. Taksirun. Tafkirun. Kasaro. Taksir. Ya. Fassaro Kasaro. Tafsir. tafsirun. Apalagi banyak kita temukan. Jadi Kita sering sabdunya dengar. dibuang, Ustaz. Fakara. Tafkirun. Iya, fakkaro tafkirun. Fassaro tafsirun. Ketika Hasana dia menjadi masdar, syadda dia dibuang ya, Ustaz. adanya dibuang betul.
Oke. Mazid wazan Tahsin. 3, yakni syiddah pada fi'il pada saat menjadi masdar, siddahnya dibuang. Oke. Dan huruf sebelum akhir ada huruf ya. Ya, Pertama oke. ada awal ta, lalu sebelum akhir ada huruf ya. Fakkara tafkirun, fassara tafsirun, hassana Tahsinun. tahsinun, Tahsinun. Allama, Ustaz. Allama allama tahsin. Ta'limun. Tahlimun. Allama ta'limun. Ta'limun. allama Ta'lim. ta'limun, jawada Jawada. Tajawid. Tajwidun. 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 Oh, tajwid. Jawada. Tadi itu dari jawada. Tajwid, Jawada. Ustaz. Jada itu bagus. Jawada. Jawada membaguskan. Tajwid pembagusan, pencantikan, sama dengan tahsin. Oke. Ustaz, afwan Ustaz. Tadi takwimun dia jadi asalnya koma, Iya, kawama atau iya. Nih, qawwama. Masdarnya takwimun. Ya, sama wazan gitu. Oke. Jawada tajwidun. Qawwama takwimun. Berarti qawwama dari kata koma kan? Iya. ya. Jawada dari kata apa? Apanya Ustaz? Jada. Jawada Jada. dari kata apa? Jawada. Jada. 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 Oh. Jada ya. Jada jawada tajwidun. Qoma qawwama taqwimun. Faza fawaza tafwizun. Fado fawado tafwidun. Nah, kesimpulannya ini Bapak Ibu. Kalau kita menemukan isim yang diawali oleh ta, contohnya nih. Kesimpulannya ya. Oke. Kalau kita menemukan isim yang huruf pertamanya diawali oleh ta dan huruf sebelum akhir ada Ya. huruf, Ya. Ya, maka itu ada bentuk masdar masdar. dari mazid wazan 3, yakni tambahan syiddah pada fi'il. Harus ada ta, harus ada ya. Tidak boleh salah satunya hilang. Kalau Jadi misalnya gini nih, tajlisu, huruf depannya ada ta tidak? Ada. Ada Ada. ta. Ada Tak huruf ya tidak? Tak ada. Ini masdar bukan? Bukan. Fi'il mudhari. Ilmu dore. Kenapa tidak disebut isim masdar? Tidak ada huruf ya. ya. Oke. Mafhum. Isim masdar itu kalau di depannya ada huruf ta dan sebelum akhir ada huruf ya, maka itu masdar dari fi'il mazid wazan yang ketiga, yakni tambahan syiddah pada ain fi'il. Oke. Ini banyak kita temukan. Ya, banyak. Tafkirun, tandimun, tandifun, tahsin, Tahlil, Ustaz. Tasbih. tahlilun, apa? Tasbih. Tasdifun, tashihun, taswibun, banyak. Ya. Jadi ini pola Ustaz, bukan sirot. Pola. Isim masdar itu sigot. Sirot. Nah, Bentuk tapi kata. tafsirun, tahsin itu pola. Taf'ilun, wazannya polanya taf'ilun. Sekali lagi Ustaz, Taf'ilun itu pola. taf'ilun pola. Pola. Yang jadi sirot Masdar. masdarnya. Ini wazan. Masdar itu adalah sigot. Jadi taf'il itu wazannya, pola Ya. pattern. Sedangkan masdar atau isim masdar itu adalah nama bentuk katanya, sigot. Kan isim banyak, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, dan lain-lain. Itu semuanya sigot. Tapi semuanya ada pola, ada wazan. Fil madi ada wazan. Kita kenal ada wazan 12 wazan kan untuk fil madi.
yang 4 rumpun itu. Nah, Bapak Ibu, sampai sini paham ya? Jadi lagi satu kalau tahfiz Ustaz. Tahfizun Sama. hafadhah. Coba, Hafazah. coba sekarang kita cek. Tahfidun. Bapak Ibu sering dengar kata tahfidun. Ya. Ini sigot apa nih? Tafilun. Isim masdar. Isim masdar. Sigot isim masdar. Fi'il madinya apa? Hafazah. Hafadhah. Hafadho bertasydid. Hafadhah bertasydid. Hafadho. Hafadhah. Sekarang lagi. Ta'lilun. Apa? Fi'il madinya. Ta'lilun. Allama. Ta'lilun. Alalla. Alla. Tasydidnya di mana? Tasdidnya pada Lam. Kedua. Pada huruf kedua. Allala. Berarti alala. pada huruf kedua. Allala. Allala, betul lah. Allala. Bukan alala, tapi allala. Allala. Ya, Kalau kita berkata alala, betul tidak? salah. Dia betul. Allala. Huruf kedua Yang tasdid. betul adalah allala, bukan alalla. Allala. Allala. Tahrimun. Pernah dengar kata tahrim? Hurrama. Hurrama. Harrama. Ada lagi tarhim. Tafhim. Wassalatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Tarhim. Apa? Ya, tarhim. Rahama. Rahama. Ya, ini bapak saya baca tarhim. Tamridun. Apa tu? Marrada. Tak dengar Ustaz? Marrada. Marrodo. Tak tahu aku Ustaz tulis. Merawat. Tamridun. Merawat. Nursing. Memarit juga. Tadribun. Darraba. Darraba. Daroba. Mudah kan? Ya, Apa lagi? insyaallah. Takbirun, Ustaz. Takbirun, betul. Apa lagi? Kabbara. 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 Warabbaka fakabbir. Ya. Kabbara. Tasbihun. Sabbah. Tasbihun. Apa? Sabbah. Lillahi ma fis Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Tasbihun. Tahmidun Ustaz. Ya, tahlilun dari tahlilun. Tahlilun dari kata apa? Halala. Halala. Tahlil dari halala. Tahmidun dari apa? Hamada. Hamada. Jadi bukan hamida tapi hamada. Tahmid dari Hamidah wazan mujarrad. Ini mazid. Takrir kalau Ustaz. hamada tahmidun isim masdarnya. Kalau hamida hamdun. Takrir Ustaz. Coba takrir. Oh. Karraroy. Qarrara. Eko atau pakai kaf? Qarrara. Kororo. Pakai kaf juga ada takrir. Ya. Takrir. Karrara. Karoro. Karrara. Takrir pengulangan. Kalau takrir persetujuan atau penetapan. Nah, ini wazan-wazan. Pola-pola untuk isim masdar yang terbuat dari fi'il mazid wazan ketiga, yakni tambahan syiddah pada ain fi'il. Oke ya? Oke, Pak. Kalau sesuatu benar-benar menghafal, kalau allala tu tinggi Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau allala tu maknanya apa? Meninggi ke apa? Alala. Allala tu yang Ustaz tulis daripada kalimah Tinggi bahasa Arabnya apa tinggi? tinggi. Ala. Kalau allala tu apa? Alala rukun berapa? 3 tadi Allala. Itu wazan yang ada tasydid. Rukun berapa kalau bertasydid? Rumpun 2.
Rumpun 2. Kalau Allah rumpun berapa? Ala rumpun 4 ke apa? Rumpun 4, betul. Ah, ah. Tinggi. Kalau Allah apa artinya? Kalau ala tinggi, kalau Allah meninggi. Bukan. Apa? Kalau meninggi itu a'la. Tuh. Alala. Nah, atau Allah. Ini dia kata Allah. Tahu ilat tidak? Ilat, huruf ilat. Huruf Ya. illah, huruf Oh, cikat. penyakit. Huruf penyakit. Kata penyakit. Atau menjadi sakit ya. Ya, menjadi sakit. Sakit. Allah menjadi sakit. Jadi beda antara Allah dan Allah. Kenapa kita tegaskan rumpun-rumpun? Itu untuk memperjelas asal muasal kata. Allah dan Allah nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda. Kalau kita sudah tahu Allah rumpun berapa, Allah rumpun berapa, kita tidak tertukar. Bahkan ketika menyebut makna. Begitu. Allah tinggi, Allah meninggikan. Allah juga meninggikan. Begitu Ibu Sadia. Jadi kalau Allah tadi sakit. Sakit. Salah satu Sakit. maknanya sakit. Salah satu maknanya sakit ya. Allah berarti menyakitkan apa? Membuat sakit, Menjadi sakit. menjadikan sakit. Oke, ini Oh, halaman sudah habis. Saya akan tutup dulu. Nanti buat whiteboard lagi. Mohon izin ya sebentar. Oke. Oke. Apa tadi, Ibu? Bu Sade mau tanya tadi? ada cikgu pula. Ustaz dah bagi tahu sakit. Saya ingat meninggi. Kalau meninggi kan a'la. Iya. Berbeda kan? Beda-beda. Nah, sekarang kembali ke ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Apa artinya fi ahsani taqwim? Bapak Ibu silakan lihat terjemahan di mushaf apa? Fi ahsani taqwimin. Dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk. Sebaik-baik bentuk. Kemarin hari Jumat kita membahas tentang isim tafdil. Ya. Ahsani ini isim tafdil kan? Ya. Dari kata apa? Dari kata hasanun. Ya, oke. Hasanun. Hasanu adalah isim tafdil dari kata hasanun. Hasanun artinya apa? Baik. Baik. Hasan berarti artinya apa? Lebih baik. Lebih baik atau paling baik. Ingat tidak? Kapan isim tafdil bermakna lebih? Kalau dia menjadi mudhaf. Kalau Kapan isim tafdil bermakna lebih? Ketika diikuti oleh min. min. Oh, Ya kan? Ya. Ya. Isim tafdil bermakna lebih kalau diikuti oleh min. Ahsanu min siapa atau min apa? Muhammadun a'lamu min sohibihi. Zaidun akbaru min Salman. Itu lebih berarti lebih besar daripada. Itu maknanya lebih atau mukorona. Nah, sekarang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada min tidak? Enggak ada. Tidak ada. tak ada. Ini berarti ahsani taqwim mana mukorona atau afdoliyah? Mukorana. Hah? Hah? Afdaliyah, Pak. Afdaliyah. Nih, Iya. saya tulis ya. Iya, iya, iya. Mukorona itu artinya perbandingan. Yang kalau diterjemahkan menjadi lebih. Lebih. Kapan mukorona? Ketika diikuti oleh min.
Nah, kalau tidak diikuti oleh min berarti afdoliyah. Lil afdaliyah. Lil afdoliyah, ada linya boleh lil afdoliyah. Kapan afdoliyah? Itu ada dua, yakni ketika mudhof. Dan ketika mu'arrafun bi alif lam. Nah, yang kedua mu'arraf bi alif lam. Ya. Di Nah, sekarang lihat fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini ahsani isim tafdil kan? Ya. No. Ini ahsani taqwim, ahsan ini muqaranah atau afdaliyah? Lil muqaranah atau lil afdaliyah? Asalnya muqarana. أفضلية. Afdaliyah. Ahsani mudhof kan? Ya. Oh ya. Berarti ahsani isim tafdil muqaranah lil muqaranah atau lil afdaliyah? Lil Lil afdaliyah. afdaliyah. Lil afdaliyah. Kenapa disebut lil afdaliyah? Tak ada. Sebab Mudhaf. Karena idhofah. mudhof, isim tafdilnya dimudhofkan kepada taqwim. Taqwimin mudhof ilaih. Nah, karena ahsani isim tafdil lil afdaliyah, maka maknanya adalah Paling. paling baik atau terbaik. Terbaik ya. Takwim artinya pembentukan. Maka fi ahsani takwim artinya adalah dalam pembentukan Yang terbaik. baik. Paling baik. Pembentukan terbaik. Lalu disebut Dalam sebaik. Ya, Ustaz. terjemahan kita sebaik-baik bentuk ya diterjemahkannya. Kalau dalam Quran ditulis sebaik-baik. Ya, biasanya dalam terjemahan-terjemahan kita diterjemahkannya dengan dalam sebaik-baik bentuk atau pembentukan. Tetapi dalam bahasa yang lain diterjemahkannya menjadi dalam pembentukan terbaik, pembentukan terbaik gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya coba jelaskan menurut tafsir ya. Nah, ini menarik ini. Ini sambil kita belajar bersama-sama ya. Dalam kitab Fathul Qadir, kitab tafsir Fathul Qadir, ini disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah hadza jawabun. Hadza jawabul qasmi. yakni khalaqna jinsal insani apa artinya yakni ya khalaqna jinsal insani kainan fi ahsani taqwimin wa ta'dilin. Tuh, Bapak Ibu, sudah paham belum? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah jawaban dari sumpah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat berisi sumpah demi tin dan zaitun, demi Tursina, demi negeri yang aman ini. 3 kali Allah bersumpah dengan 4 nama: tin, zaitun, Tursina, dan negeri yang aman. Nah, apa yang akan Allah sampaikan setelah bersumpah itu? Ini yang ingin Allah sampaikan. Allah ingin menegaskan bahwa Allah itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi sebelum itu Allah bersumpah dulu dengan buah-buahan, dengan gunung, dan dengan keamanan sebuah negeri, dengan kesejahteraan sebuah bangsa, dengan kemakmuran yang ada pada sebuah negara. Setelah itu baru Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Nah, khalaqna jinsal insan yakni kami telah menciptakan jenis manusia kainan, terwujud, ada atau terbentuk atau ada gitu ya, dari kata kana yakunu.
fi ahsani taqwimin, dalam pembentukan yang terbaik, wa ta'dilin. Tuh Bapak Ibu, ada lagi takdil. Ini kalau kita kembalikan ke fi'il apa nih takdil? Adalah. Adalah tuh, udah mudah sekarang ya. Hmm. Adalah. Tuh. Adalah itu adil. Adalah berarti menjadikannya adil atau seimbang Hmm. dalam penyeimbangan terbaik. Ini saya bacakan ya menurut mufassir ya. Ya. Qala al-Wahidi qala mufassirun innallaha khalaqa kulla dhi ruhin mukibban ala wajhihi illa al-insana. Khalaqahu madidal qamati yatanawalu ma'kulahu biyadihi wa man at-ta'wim at-taqdir. Nah, ini di sini disebutkan bahwa menurut Al-Wahidi, para mufassir berkata sesungguhnya Allah menciptakan setiap yang bernyawa itu merangkak di atas wajahnya. Jalannya itu di atas wajah, artinya menggunakan perut gitu. Menggunakan perut atau kepalanya ke bawah. Kepalanya tidak tegak. Kalau kita lihat lembu, sapi, kepalanya ke bawah, mulutnya ke bawah atau ke depan. Ayam, gitu ya. Kalau manusia kan gini wajahnya. Kalau lembu, binatang, kambing, domba kan begini wajahnya. Mukibban ala wajhi. Gitu. Nah, terus berikutnya lagi, kecuali manusia yang wajahnya ke depan, tidak ke bawah gitu. Ya. Tuh, terus itu dari segi fisik bashar. Tapi ini menurut sebagai mufassir ya. Tapi nanti kita akan coba sebutkan lagi. Nah, terus qala Ibnul Arabi. Saya berikan tulisan dulu. Qala Ibnul Arabi. Qala Ibnu Al-Arabi. Laisa lillahi ta'ala, kita pahami coba bersama-sama. Laisa lillahi ta'ala khalqun ahsanu. Khalqun ahsanu minal insani. Minal insani. Ini Bapak Ibu boleh nanti buka bukunya ya. Bukunya ini dari ini, menggunakan handphone. Minal insani. Fa inna Allah Ta'ala khalaqahu hayyan. Fa inna Allah khalaqahu hayyan. Hayyan. Depan. Aliman. Yep. Qadiran. Hidup aliman mengetahui kehadiran. Muridan. Berkehendak. Mutakalliman. Berkata-kata. Bercakap-cakap. Kata-kata. Berkata. Sami'an. Mendengar. Basiran. Melihat. Mudabbiran. Tabiran apa? Maaf salah tulis. Mudabbiran. Mimdal. Mudabbiran itu apa? Mengatur. 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 Hakiman. Bijaksana. Bijaksana, wise ya. Bijaksana. Wahadihi sifatur Rabbi subhanahu wa ta'ala. Wahadihi Ini adalah sifat. Ini adalah sifat sifatur Rabbi. Allah. Sifatul Rabbi, sifat-sifat Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala. Maha Suci. Wa alaiha hamala ba'du ulama qalu sallallahu inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Nah, ini ada hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi ini inna Allah Sesungguhnya Allah khalaqa Adama
menciptakan ala Adam suratihi. Adam. Ada. di atas apa tu? Oh, bentuk Ala surah. suratihi. Pembentukannya. Ya, baik. Udah. Kita baca bersama-sama ya. Qala Ibnu Arabi, laisa lillahi ta'ala khalqun ahsanu minal insan. Inna Allah Lillahi apa lillahi artinya? Milik. bagi Allah. Allah memiliki. Ya. Laisa lillahi, jadi artinya Dan Allah tidak tidak memiliki. Allah tidak Lillahi, Allah memiliki. Laisa lillahi artinya Allah tidak memiliki. memiliki. Li kitabun, saya mempunyai buku. Laisa li kitabun, saya tidak mempunyai buku. Ibu. Tidak memiliki. Lillahi ta'ala khalqun, Allah mempunyai makhluk. Lalu ada laisa, berarti laisa lillahi ta'ala khalqun, Memiliki. artinya Allah Ta'ala tidak memiliki makhluk. Ahsanu isim apa? Tafdil. Takdir apa artinya? Paling Paling baik. Paling atau lebih? ini ada Lebih baik. lebih baik. Ini ada min tuh. Lebih Berarti apa? Lebih baik dari baik Tidak memiliki Ya, makhluk manusia. yang lebih baik minal insani daripada manusia. daripada manusia. Kenapa? Fa innallaha khalaqahu. Karena Allah telah menciptakannya hayya, hidup, hidup, kaliman, tahwi, berilmu, berkuasa, qadiron, berkuasa, kuasa, berkemampuan, muridan, berkendak, berkendak, mutakalliman, berkata-kata, berbicara, berkata, sami'an, Mendengar. basiron, Melihat. melihat, mudabbiron, mengatur, mentadbir, mengatur, hakiman, bijaksana. bijaksana. Ini Dan hayya, inilah sifat. kaliman, qadiron semuanya tidak ada wawu ya, tidak ada wawu atau. Sebab apa kata sifat? Ar-Rahmanir Rahim tidak Ar-Rahmani wa Rahimi. Tidak perlu ada wawu, tak payah ada wawu. Semua sifat bagi Allah. Ya, semuanya sifat Allah. Wa hadhihi sifatur Rabbi. Ini semua ada sifat-sifat Allah. Mutakaliman, basiron, sami'an, mudabbirun, hakiman. Itu sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia, tidak kepada yang lain-lain. Nah, sifat-sifat ini sifat-sifat fisik atau sifat-sifat non-fisik, rohani, manusia? fisik, Aliman, Mengetahui. hayat, oke, hidup, tubuhnya bisa hidup, tapi yang yang lebih penting dari kehidupan apa? Akalnya kan? ya. Sifat-sifat Jadi sifat rohani lah. rohani. Rohani. Muridan kehendak rohani, fisik, apa? Ya, Batin. ya. Mutakaliman, lidahnya Lidah, secara fisik, lidah. tapi kemampuan berbicaranya kan dari dalam. No. Orang punya bibir, punya mulut. Kalau bagian dalamnya tidak berfungsi, bisa tidak berbicara. Bisu lah. Tidak bisa bisu, meskipun ada mulut tapi bisa bisu. Ya. Tapi kan memang menggunakan telinga, tapi potensi mendengarnya kan dari dalam. No. Basirah melihat juga, basornya bukan matanya. Ayam punya mata, kambing punya mata, tapi basornya berbeda. Ya. Basornya berbeda. Meskipun bisa melihat, tapi basornya, cara pandangnya berbeda. Mudabbirun mengatur, manusia punya kemampuan mengatur. Sedangkan ayam tidak. Hakiman bijaksana. Nah, sifat-sifat ini semua, sifat-sifat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak kepada yang lain. Itulah sebabnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwiim. Kenapa? Innallaha khalaqa Adam ala surati, kata Rasulullah, innallaha khalaqa Adama, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam ala suratihi, di atas atau berdasarkan bentuknya. Bentuk siapa? Bentuk Allah. Ya. Tapi jangan salah paham, bukan bentuk fisik. Tapi tadi sifat-sifat itu.
Rohani. Sifat-sifat Allah telah dianugerahkan kepada manusia. Manusia. Nah. Itulah sebabnya di Al-Quran kita mendengar atau membaca ayat وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan telah kutiupkan di dalamnya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka wahai para malaikat, menyungkurlah bersujud kepada ciptaan baru ini, yakni manusia. Yeah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ruh kepada Adam, kepada manusia, dan ruh itu adalah bagian dari ruh Tuhan, dari ruh Allah. Dan ruh itu kan bukan fisik. Nah, ruh itu diberikan kepada insan, manusia sebagai insan, bukan manusia sebagai bashar, tapi manusia sebagai insan. Begitu. Oke. Jadi secara linguistik sudah ya, dan tadi kita ada bahasan tafsir yang kita bahas bersama-sama dari saya ambil dari kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir. Alhamdulillah. Baru sampai 4 ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai di sini dulu barangkali Bapak Ibu ada soalan? Sudah cukup. Cukup. Sudah Pak. Ya, semoga bahasa ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Oyong segera keluar. Ayang pun menyamping apa bersama-sama juga. Menyamping. Dua-duanya senyum karena kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Kita segera rehat. Setelah mendapatkan pelajaran bersama-sama, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dan kesilapan, mohon maaf atas segala itu semua. Wa syukran jazilan ala ihtimamikum wa dimamikum wa musyarakatikum. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Masalah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.